Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama masih dalam bab lingkaran. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Adapun kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.3 dan 4.3 mengenai lingkaran. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar persamaan baku lingkaran. Persamaan lingkaran yang diketahui titik pusatnya A, B dan berjari-jari R. Nah, sekarang kita akan belajar selanjutnya yaitu persamaan umum lingkaran. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Jika diketahui persamaan lingkaran X plus 6 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 25, dan ditanyakan berapa panjang jari-jari dan titik pusat lingkaran tersebut, maka kita akan dengan mudah menentukan titik pusat dan jari-jarinya ya. Dengan cara, nah coba diingat kembali, kalau titik pusatnya A, B, jari-jarinya R, maka persamaannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya, persamaan lingkaran ini, titik pusatnya adalah A, B, jari-jarinya ini. Nah, jadi titik pusatnya adalah ini, jari-jarinya R. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, ubah saja ke dalam bentuk ini. Maka menjadi X min 6 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, ini plus, artinya bisa diubah jadi min plus ya. Nah, artinya titik pusatnya ini adalah berapa? Min 6,3. Selanjutnya jari-jari berapa? Jari-jari ini. Nah, jari-jarinya 5. Itu. Nah, sekarang bagaimana jika diketahui persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 12. X min 6Y plus 20 sama dengan 0. Kalau tadi ini jari-jari dan titik pusat berapa? Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan sama, berapa panjang jari-jari dan titik pusat lingkaran tersebut? Nah, bagaimana cara menentukan jari-jari dan titik pusatnya ketika bentuk persamaannya seperti ini? Coba dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau diubah ke bentuk X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, Bu? Boleh. Alternatifnya bisa seperti itu. Nah, untuk mengubah ke bentuk X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kita harus mengubah dalam bentuk kuadrat seperti ini, kuadrat sempurna ya. Nah, bagaimana caranya? Coba diingat kembali. Kalau saya mempunyai X min 3 kuadrat, kalau dijabarkan jadi bagaimana? Kalau dikuadratkan, dijabarkan. Nah, X kuadrat min 6X plus 9 ya. Jadi ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ini ya. Bagaimana ketika kedua ruas ini saya kurangi 9? Kedua ruas saya kurangi 9, maka menjadi X min 3 kuadrat dikurangi 9 sama dengan X kuadrat min 6X. Ya, artinya masih sama antara ruas kiri dengan ruas kanan ini. Nah, sehingga kita akan gunakan ini. Kalau ada X kuadrat min 6X, maka bisa diubah menjadi X min 3 dikuadratkan dikurangi 9. Bagaimana memunculkan ini tadi? Min 6 tadi jadi min 3. Min 3 jadi min 6 diapakan? Nah, dikalikan 2 ya. Berarti kalau ini min 6, maka ini min 3. Berarti min 6 dibagi 2. Di sini min 3. 9 tadi didapat dari mana? Kedua ruas dikurangi 9. 9 didapat dari mana? Nah, min 3 dikuadratkan itu 9. Sehingga, kalau ada X kuadrat min 6X, bisa diubah menjadi X min 3 kuadrat dikurangi 9. Bagaimana kalau ada X kuadrat min 10X? Nah, pertama buat kurungnya dulu, ini X. Nah, selanjutnya, ini min 10 dibagi dengan 2, berarti menjadi min 5. Taruh sini. Dikurangi, nah 9 tadi didapat dari min 3 dikuadratkan, berarti min 5 dikuadratkan itu 25. Nah, ruas ini, X kuadrat min 10X ini akan sama dengan X min 5 kuadrat min 25. Paham? Oke, coba kalau saya mempunyai ini, maka menjadi bagaimana? Ini tulis dulu X, min 4 dibagi 2.
min 2 dikuadratkan dikurangi min 2 kuadrat, 4. Paham? Oke, satu lagi. Jadi bagaimana? Sama caranya. Buat kurung dulu. Nah, ini plus 12 sekarang. Dibagi 2 berapa? Plus 6. Dikurangi, ini tetap tanda kurang ya, karena hasil kuadrat ini akan setara dengan ini, harus dikurangi dari hasil kuadratnya ini. Jadi konstantanya dulu. 6 kuadrat berapa? 36. Paham? Nah, kita akan gunakan ini. Sehingga di sini x kuadrat plus y kuadrat plus 12x min 6y plus 20 sama dengan 0. Kumpulkan yang ada variabel x dengan x, y dengan y. Sehingga saya ubah x kuadrat di sini plus 12x plus y kuadrat min 6y plus 20 sama dengan 0. Jadi ini saya kumpulkan x dengan x, y dengan y ya. Nah, selanjutnya, saya punya x kuadrat plus 12x sama dengan apa ini? X plus 6 kuadrat dikurangi 36. Sehingga ini kalau saya jabarkan lagi akan kembali ke sini. Paham? Nah, selanjutnya y kuadrat min 6y. Tadi x kuadrat min 6x jadinya ini. Maka ini jadi y min 3 kuadrat dikurangi 9 plus 20 sama dengan 0. Maka sederhanakan x plus 6 kuadrat min 3 plus y min 3 kuadrat, min 36 min 9 itu min 45 ditambah 20 min 25 sama dengan 0. Sehingga x plus 6 kuadrat plus y min 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau sudah ketemu bentuk seperti ini kan jelas, ini bisa diubah seperti tadi, min 6 plus y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti titik pusatnya adalah min 6,3, jari-jarinya adalah berapa? Jari-jarinya adalah 5. Paham? Ternyata ini sama dengan persamaan sebelumnya ya. Jadi kalau ini diubah ke bentuk kuadrat akan menjadi ini. Artinya kalau ini dijabarkan akan kembali ke sini lagi. Oke. Nah, pertanyaannya, adakah cara lain selain kita mengubah seperti ini? Kan panjang ya, bagaimana mengubahnya? Ini angkanya masih mudah. Bagaimana kalau angkanya bentuknya pecahan misalnya? Nah, tadi ini diubah jadi ini. Artinya ini bisa diubah jadi ini ya. Oke. Nah, kita gunakan itu. Sekarang, coba perhatikan. Tadi, jika persamaan x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat dijabarkan, maka didapat seperti ini ya. X min a kuadrat berarti x kuadrat min 2ax plus a kuadrat. Y min b kuadrat dijabarkan y kuadrat min 2by plus b kuadrat sama dengan r kuadrat. Paham? Oke. Nah, saya kumpulkan sekarang. Yang kuadrat di sini saya taruh depan, x kuadrat plus y kuadrat min 2ax min 2by plus a kuadrat plus b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kedua ruas saya kurangi r kuadrat menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 2ax min 2by plus a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat sama dengan 0. Nah, andaikan saya ubah ini min 2a, ini sebagai a kapital, min 2b saya sebagai B kapital, dan ini sebagai C. Jadi ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Maka kita akan dapat bentuk seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga tadi A ini tadi kan titik pusat ya. Titik pusatnya kan A, B, jari-jarinya R. Nah, ketika diketahui seperti ini, maka kita cari titik pusatnya. Min 2A kecil sama dengan A kapital. Maka A kecil sama dengan kedua ruas dibagi min 2, maka min setengah A kapital. Ya. Nah, selanjutnya
min 2B sama dengan B kapital, maka sama dengan B kecil sama dengan min setengah B besar, B kapital. Selanjutnya, maka kita kalau ada bentuk seperti ini, titik pusatnya adalah titik pusat lingkaran min setengah A, min setengah B. Ingat, A ini adalah koefisien dari X, B ini adalah koefisien dari Y. Paham? Nah, sekarang kita ke jari-jari. A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan C. Tadi ya, kita misalkan itu. Nah, tujuan kita mencari R. Nah, R kuadrat, ketika ini saya pindah ke kedua ruas saya tambahkan R kuadrat, maka akan menjadi R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Nah, tujuan kita mencari R-nya. Tadi A kecil ini adalah min setengah A kapital ya. B kecil itu min setengah B kapital. Maka kita jabarkan, ini kita tujuannya mencari R. Nah, R itu kan panjang jari-jari ya, jadi tidak mungkin min, maka ini plus saja, plus akar min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat min C. Kita jabarkan, min setengah A dikuadratkan, berarti seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Nah, kita sudah ketemu rumusnya, bahwa ketika ada persamaan umum lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka titik pusat bisa kita cari dengan min setengah A, min setengah B, jari-jarinya adalah akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Paham? Nah, sekarang coba kita gunakan rumus ini untuk menentukan titik pusat dan jari-jari bentuk persamaan lingkaran tadi ya, bentuk umum persamaan lingkaran tadi. Nah, tentukan pusat dan jari-jari persamaan lingkaran berikut. Nah, ini saya tulis dulu, X kuadrat plus Y kuadrat plus 12X min 6Y plus 20 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan A-nya adalah 12 ini, B-nya adalah min 6, C-nya adalah 20. Ya. Nah, yang pertama kita tentukan titik pusat dulu. Titik pusat. Rumusnya tadi adalah min setengah A, min setengah B. Ingat, titik itu pasangan terurut ya, jadi harus ada kurung seperti ini. Jangan sampai dilupakan. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Min setengah kali A-nya adalah 12, min setengah kali min 6. Maka kita dapatkan titik pusatnya adalah min 6,3. Nah, sama ya dengan tadi. Sekarang kita ke jari-jari. Jari-jari rumusnya tadi apa? Seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurangi C. Nah, kita substitusikan. Seperempat A-nya adalah 12 kuadrat ditambah seperempat kali min 6 kuadrat dikurangi C-nya 20. Nah, kita sederhanakan. Saya tulis di sini R sama dengan akar seperempat dikali 144 ditambah seperempat dikali 36 dikurangi 20. Nah, sama dengan akar seperempat ini adalah 36 ditambah 36 bagi 4 itu 9 dikurangi 20. Berarti sama dengan akar 25. Maka sama dengan akar 25 sama dengan berapa? 5. Nah, lebih mudah kan? Paham? Oke. Nah, kalau diilustrasikan gambarnya seperti ini. Jadi titik pusatnya min 6,3, jari-jarinya 5. Ini lingkarannya kalau digambarkan. Oke. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan persamaan umum lingkaran yang melalui titik K 0,-4, L 2,2, dan M 0,0. Nah, kalau tadi di contoh pertama tadi kita diminta untuk menentukan titik pusatnya berapa, jari-jarinya berapa, diketahui persamaan umum lingkaran. Sekarang dibalik, yang ditanyakan adalah persamaan umum lingkarannya berapa ketika melalui 3 titik ini. Nah, kalau saya ilustrasikan,
gambarnya seperti ini. Kita ambil titik K 0,4. Berarti di sini ya, 0, min 4. Di sini K. L 2,2. Ini 2,2 L. Selanjutnya M 0,0. Nih, ya. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan umum lingkaran. Nah, kita diminta untuk menentukan ini persamaannya bagaimana lingkaran ini. Nah, persamaan umum lingkaran tadi kan dimisalkan apa tadi? Persamaan umum lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, titik KLM ini kan terdapat pada lingkaran ya. Kedudukannya dia ada pada lingkaran. Artinya ketika titik ini saya substitusikan ke X dan Y-nya di sini, maka akan sama dengan 0. Nah, idenya di sini ada 3 titik. Ketika kita substitusikan, nanti kita akan mendapatkan 3 persamaan. Nah, ada 3 variabel ini. Kita tujuannya mencari A, B, C-nya berapa. Karena yang diminta adalah persamaan lingkaran ini. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, ketika saya substitusi 0, min 4, kita substitusikan berarti 0 kuadrat ditambah min 4 kuadrat plus A kali 0 plus B kali min 4 ditambah C sama dengan 0. Maka 16 min 4B plus C sama dengan 0. Min 4B plus C sama dengan min 16. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, 2,2. Kita substitusikan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat plus A kali 2 ditambah B dikali. Berapa ini? 2 ditambah C sama dengan 0. Berarti 4 ditambah 4 plus 2A plus 2B plus C sama dengan 0. Maka 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan min 8. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga, ketika titiknya 0,0, maka kita dapatkan 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat plus A kali 0 plus B kali 0 plus C sama dengan 0. Maka kita dapatkan C sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Nah, ketika ini 3, persamaan 3, saya substitusi ke persamaan pertama, maka didapat substitusi. Persamaan 3 ke 1. Maka didapat min 4B ditambah C sama dengan min 16. Maka min 4B ditambah 0 sama dengan min 16. Kedua ruas dibagi min 4, B-nya ketemu 4. Nah, selanjutnya substitusi persamaan ini, B-nya sudah dapat 4, C-nya sudah sama dengan 0, maka kita masukkan ke sini 2A ditambah 2 kali 4 ditambah 0 sama dengan min 8. Berarti 2A ditambah 8 sama dengan min 8. 2A sama dengan min 16. Maka A-nya sama dengan min 8. Nah, kita sudah menemukan bahwa A-nya itu min 8, B-nya 4, C-nya 0. Nah, kita gunakan ini sehingga kita simpulkan, saya tulis dulu, A-nya min 8, B-nya 4, C-nya 0. Sehingga persamanya tadi kan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 4Y, C-nya 0 ya, plus 0 sama dengan 0. Jadi persamaan
umum lingkaran yang melalui titik K 0,-4, L 2,2, M 0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 4Y sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran ini. Persamaannya ini. Jadi titik pusatnya, kalau kalian lihat, titik pusatnya akan ketemu 4,-2. Jari-jarinya berapa ini belum tahu kita. Itu. Alternatif lain, kalau tadi kita menggunakan langsung persamaan umum lingkaran ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita langsung mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa dengan eliminasi substitusi. Nah, kita juga bisa menggunakan persamaan baku lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tetapi karena yang ditanya persamaan umum lingkaran, nanti ketika kita mendapatkan ini, maka harus dijabarkan lagi. Nah, ini sebagai alternatif saja saya jelaskan di sini. Nah, saya misalkan titik P di sini adalah A, B, maka P ke K, P ke L, P ke M, ini semuanya sama ya, jari-jari semua ya. Nah, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tujuan kita menentukan titik pusatnya berapa, jari-jarinya berapa. Ketika sudah ketemu ini, maka kita akan punya bentuk baku lingkaran, persamaan baku lingkaran. Nah, untuk menjadikan persamaan umum lingkaran berarti kita harus menjabarkan. Itu. Nah, ketika di sini K-nya 0,-4, maka kita dapatkan 0 min A kuadrat ditambah min 4 dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita jabarkan A kuadrat plus 16 plus 8B plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, R 2,2 2 dikurangi A kuadrat ditambah 2 dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. 4 min 4 plus A kuadrat plus 4 min 4B plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan kedua. Selanjutnya, ketika titik M 0,0, maka 0 min A kuadrat ditambah 0 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga di sini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan ketiga. Nah, substitusi persamaan ketiga, substitusi persamaan 3 ke 1 atau boleh eliminasi boleh. Ini kan R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini itu sama dengan R kuadrat ditambah 16 plus 8B sama dengan R kuadrat. Kedua ruas dikurangi R kuadrat, maka 8B sama dengan min 16, B sama dengan min 2. Nah, kita sudah ketemu min 2 B-nya. Sekarang substitusi persamaan 3 ke 2. Maka kita dapatkan di sini A kuadrat plus B kuadrat itu adalah R kuadrat plus, maaf ini 4A ya. Nah, berarti min 4A min 4B 4 tambah 4, 8 sama dengan R kuadrat. Nah, ini kedua ruas dikurangi R kuadrat, min 4B, B-nya min 2, min 4A, min 4 kali min 2
ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini 8 tambah 8, 16. Berarti min 4A sama dengan min 16, maka A-nya adalah 4. Nah, kita sudah mendapatkan A-nya 4, B-nya adalah 2, maka persamaan ketiga tadi kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan 20. Nah, kita sudah ketemu A-nya, B-nya, R kuadrat. Maka kita bisa substitusi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 4 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Sehingga X kuadrat min 8X plus 16 plus Y kuadrat plus 4Y plus 4 min 20 sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 4Y, 16 ditambah 4, 20 kurangi 20, 0. Nah, sama ya dengan tadi X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 4Y sama dengan 0. Jadi alternatifnya itu. Nah, kapan kita menggunakan cara ini? Ketika yang ditanya persamaan baku lingkaran lebih mudah menggunakan ini, langsung ketemu A, B-nya, R kuadratnya. Ketika yang ditanya persamaan umum lingkaran, maka lebih mudah menggunakan langsung X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, pilih cara yang memudahkan kalian. Oke? Paham? Nah, selanjutnya latihan soal, silakan kerjakan latihan 3 pada modul kalian untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.